Selamat pagi, guys. Kali ini, Mbak Sukrip akan menceritakan pengalaman dari sebut saja namanya Sulis, guys. Sulis ini adalah anak indigo. Waktu itu usianya baru 7 tahun, guys. Sulis ini termasuk anak yang memiliki ingatan tajam. Dia bisa mengingat dengan jelas momen-momen penting dalam hidupnya. Pada suatu hari, Sulis dan orang tuanya menghadiri acara di kota Malang yang mengharuskan mereka itu nginep beberapa hari di sana, guys. Sulis seperti anak kebanyakan pada umumnya, riang dan ceria. Tetapi untuk pertama kali dia mengalami hal-hal aneh, guys. Pada waktu itu, saat keluarga besarnya ngumpul, dia melihat sosok yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Meskipun dia masih kecil, dia tahulah kerabatnya itu siapa saja. Tapi kenapa kok ada orang asing di rumah tantenya itu? Wajahnya itu tidak pernah dia lihat sebelumnya, guys. Tingkah lakunya itu aneh. Sering diam di sudut sambil nangis. Rambutnya, guys, acak-acakan. Sambil nangis ketakutan, Sulis nunjuk-nunjuk ke arah itu, guys. Tapi ibunya tidak melihat apa-apa, guys. Tidak lama kemudian, sosok itu menghilang entah kemana. Pada malam harinya, hujan turun sangat lebat. Sulis yang sedang tiduran sama ibunya di kamar, tiba-tiba, guys, melihat sesuatu. Ada kepala yang nongol dari plafon kamar. Lagi-lagi dia melihat seorang wanita dengan rambutnya yang gimbal itu, guys. Lidahnya, guys, menjulur panjang seperti ular. Sulis pun kaget dan berteriak, nangis histeris, guys. Setelah tenang, dia mulai memahami kalau itu adalah hantu. Melihat keadaan Sulis itu, ibunya tidak bisa berbuat banyak, guys. Mungkin ibunya berpikir kalau itu hanya halusinasi Sulis saja. Tapi, guys, yang Sulis lihat itu sangat menyeramkan. Sulis jadi tidak tahu bagaimana cara untuk menceritakan semua itu kepada ibunya. Keesokan harinya, sebelum pulang ke Jogja, Sulis sempat mendengar dari pamannya kalau ternyata rumah kosong di seberang itu adalah rumah bekas bunuh diri, guys. Singkat cerita, seiring usianya yang beranjak remaja, Sulis ini semakin sering mendapat gangguan dari makhluk gaib. Pernah pada suatu hari, saat menjelang maghrib, guys, Sulis ini lagi duduk-duduk sendiri di atas pagar tembok. Sedangkan ibunya lagi ngobrol sama saudaranya di teras depan. Tiba-tiba, guys, dialah kok melihat di ujung dekat rumah tetangganya yang gelap, ada seseorang berbaju putih dan berkerudung putih, guys. Wajahnya itu menghadap ke arahnya. Tapi pas dia perhatikan, di atas kerudungnya itu loh, lah kok seperti diikat gini sih, guys. Lalu sosok itu tiba-tiba meloncat-loncat, guys. Ibu, ibu! Sulis berteriak dan nangis. Loh, ada apa kamu? Ibunya kaget dan panik. Ada pocong, bu, pocong, kata Sulis sambil nunjuk-nunjuk ke arah rumah tetangganya, guys. Setelah ibunya melihat, ternyata pocong itu sudah menghilang. Sudah, itu mungkin halusinasi kamu saja, Dok, kata ibunya, guys. Terkadang inilah yang membuat Sulis merasa sulit, guys. Saat nggak ada siapapun yang mempercayainya, Sulis tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia bisa melihat, sedangkan orang lain tidak, guys. Pada suatu hari, saat itu Sulis sedang nonton TV, guys. Tiba-tiba dia melihat sosok bayangan hitam lewat di depannya gitu. Sekuat mungkin dia pura-pura tidak melihatnya, guys. Tapi usahanya itu sia-sia.
Sosok itu loh malah sengaja menjahilinya. Tiba-tiba sosok itu datang mendekat ke wajahnya gini. Jarak wajah Sulis dengan sosok hitam itu hanya sekitar 15 cm saja. Lama-lama Sulis tidak tahan, guys, mencium bau sosok itu yang busuk dan wajahnya itu yang sangat serem, guys. Lagi-lagi yang bisa Sulis lakukan hanya bisa nangis, guys, dan menutup wajahnya gitu. Sosok itu pun lalu pergi dengan meninggalkan suara tawa yang menyeramkan. Saat itu ibunya lalu datang, lalu memeluknya dengan pertanyaan yang sama, guys. Kenapa? Kamu kenapa? Tapi Sulis tidak bilang dengan apa yang dilihatnya tadi, guys. Karena dia tahu ibunya tidak akan percaya. Yang dia perlukan hanya menenangkan diri saja. Sebenarnya dia bukan penakut, guys. Dia bisa bersikap biasa setelah tenang. Di lain waktu, guys. Saat itu habis maghrib. Sulis dan ibunya pulang dari membeli makanan. Mereka itu melewati sebuah rumah kosong. Tidak tahu mengapa, kok rasanya itu Sulis pengen banget melihat ke arah rumah kosong itu. Pas dia tengok, guys, ternyata ada sosok berwajah pucat lagi ngintip dari balik jendela, guys. Sontak saja dia lalu ngeremes tangan ibunya, guys. Ibunya pelan-pelan mulai paham dan gak menganggap dia berhalusinasi lagi. Kamu lihat apa, Lis? Ada yang ngintip di sana, mah. Ibunya melihat-lihat dengan seksama. Tapi, guys, tidak ada siapapun karena ibunya tidak bisa melihat memang. Lalu, setelah itu mereka berdua meninggalkan tempat itu, guys. Setelah jauh dari rumah itu, ibunya pun lalu bercerita. Sebenarnya rumah itu kosong sudah sangat lama. Konon katanya pemilik rumah itu melakukan pesugihan, guys. Dan tumbalnya adalah keluarganya sendiri. Sulis mendengar itu merasa sangat ngeri dan aneh. Kenapa keluarganya sendirilah kok dijadikan tumbal hanya demi harta, guys? Sebenarnya Sulis ini sudah beberapa kali diajak ibunya ke orang pinter seperti kiai agar penglihatannya itu ditutup. Tapi usaha itu hanya sebentar saja, guys. Lagi-lagi penglihatannya itu terbuka kembali. Katanya kalau itu memang bakat alami, tidak bisa ditutup sempurna, guys. Mungkin Sulis harus berusaha beradaptasi dengan keadaannya saat itu. Pada suatu malam, guys, saat itu jam 12:30 dini hari, tiba-tiba Sulis terbangun. Sekilas dia melihat kaca yang tidak tertutup korden. Dia pun berjalan menuju jendela. Saat dia akan menutup korden, tiba-tiba, guys, dia melihat pocong sedang loncat-loncat di luar. Dia pun lalu nangis sendirian, guys, ketakutan. Karena dia melihat wajah pocongnya itu, guys. Wajah pocongnya itu hancur, guys. Rusak, wis, pokoknya. Lalu kemudian ibunya juga terbangun, guys, dan memeluk Sulis untuk menenangkannya. Sebenarnya bukan sosok serem saja yang pernah Sulis lihat, guys. Ada banyak sosok yang baik juga. Seperti jin Islam yang memiliki wajah cantik dan tampan. Ya, mudah-mudahanlah Sulis perlahan-lahan bisa menerima kelebihannya ini, guys.